Tapi selamat pagi teman-teman media sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Izinkan kami dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk menyampaikan hasil dari rapat berkala KSSK yang kedua kalinya pada tahun 2022. Rapat ini diselenggarakan pada tanggal 11 April dan kita menyampaikan hasilnya pada hari ini. Dari rapat berkala tersebut, keempat komponen KSSK yaitu pertama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK dan LPS melakukan assessment terhadap kondisi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Dan oleh karena itu, apa yang kami sampaikan di sini adalah hasil assessment dari rapat berkala KSSK yang kedua kali tahun 2022 seperti yang diatur di dalam Undang-Undang mengenai stabilitas sistem keuangan. Saudara-saudara sekalian, teman-teman media, stabilitas sistem keuangan Indonesia berada dalam kondisi normal di tengah tekanan eksternal yang meningkat akibat perang di Ukraina. Perbaikan ekonomi global dalam hal ini akan mengalami tekanan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya, disertai volatilitas pasar keuangan yang meningkat seiring dengan eskalasi dari perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Ekspektasi yang tadinya positif terhadap pemulihan ekonomi global seiring dengan meredanya COVID-19 tertahan atau mengalami tekanan karena eskalasi dari kondisi perang yang terjadi di Ukraina sejak tanggal 24 Februari 2022. Langkah-langkah pengenaan sanksi yang dilakukan oleh negara-negara terhadap terutama adalah Amerika, Eropa, dan negara G7+ terhadap Rusia di tengah masih terjadinya gangguan rantaian pasok telah menekan volume perdagangan dan prospek pertumbuhan ekonomi global. Peperangan tersebut juga telah memicu kenaikan harga komoditas global secara sangat signifikan, terutama komoditas energi, pangan, dan logam, dan ini berdampak pada meningkatnya inflasi global. Peperangan di Ukraina antara Rusia dan Ukraina juga menciptakan tantangan bagi normalisasi kebijakan moneter di negara-negara maju yang kemudian meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan global. Hal ini, jadi dalam hal ini kebijakan moneter negara-negara maju sebagai respons terhadap meningkatnya inflasi yang tinggi, namun di sisi lain dihadapkan pada potensi perlemahan ekonomi, telah menimbulkan aliran modal pada emerging market yang tertekan. Dan ini sejalan dengan terjadinya realokasi aset untuk mencari tempat yang aman atau safe haven aset. Pemulihan ekonomi Indonesia dalam hal ini tetap terjaga, terutama ditopang dengan meredanya atau makin baiknya
penanganan COVID-19 dan diikuti oleh pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat yang kemudian makin mendorong kegiatan perekonomian di dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap kuat yang didukung oleh kegiatan konsumsi masyarakat atau rumah tangga, kegiatan investasi, serta dukungan belanja pemerintah. Kinerja ekspor yang dalam hal ini mengalami peningkatan sangat signifikan, namun tetap akan harus diwaspadai dengan adanya perkembangan perdagangan ekonomi global dan juga pertumbuhan ekonomi global yang terancam akibat terjadinya perang di Ukraina. Sejumlah indikator ekonomi hingga awal Maret 2022 tercatat baik, seperti indeks keyakinan konsumen, penjualan eceran, indeks growth dari penjualan kendaraan bermotor, semen, konsumsi semen, dan konsumsi listrik. Dari sisi eksternal, surplus neraca perdagangan pada bulan Februari 2022 meningkat mencapai 3,83 miliar dolar Amerika. 3,83 miliar dolar Amerika. Dan ini didukung oleh kenaikan surplus neraca perdagangan non-migas, terutama dengan meningkatnya harga-harga komoditas global seperti batu bara, besi baja, serta CPO. Dengan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global dan aliran modal asing ke pasar keuangan domestik yang mengalami tekanan, di mana investasi portfolio mengalami net outflow sebesar 1,3 miliar dolar Amerika sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. Tekanan net outflow ini bila dibandingkan dengan emerging market lainnya yang juga mengalami net outflow masih relatif lebih rendah atau lebih baik. Untuk itu, cadangan devisa Indonesia pada posisi Maret 2022 tetap pada tingkat yang tinggi, yaitu mencapai 139,1 miliar dolar Amerika. Hal ini setara dengan pembiayaan 7,2 bulan import atau 7,0 bulan import dan pembiayaan utang luar negeri pemerintah. Standar ini berada di atas standar kecukupan internasional yang biasanya adalah dihitung pada sekitar 3 bulan import, kebutuhan import. Jadi lebih dari 2 kali lipat dari standar kecukupan internasional. Nilai tukar rupiah Indonesia tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global. Nilai tukar rupiah pada triwulan 1 2022 mengalami sedikit depresiasi sebesar 0,33% secara rata-rata dibandingkan posisi akhir tahun 2021.
Depresiasi rupiah tersebut adalah lebih rendah dibandingkan mata uang sejumlah negara berkembang lainnya. Tadi kalau Indonesia mengalami depresiasi 0,33%, Malaysia ringgit mengalami depresiasi 1,15% year to date. India rupee mengalami depresiasi 1,73% year to date. Thailand mengalami depresiasi hingga 3,15% year to date. Inflasi di Indonesia hingga Maret 2022 tetap terkendali pada tingkat 2,64% year on year. Hal ini didukung oleh masih cukup terkendalinya sisi penawaran di dalam merespon kenaikan permintaan. Dan juga tetap terkendalinya ekspektasi inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah, serta berbagai respon kebijakan yang dilakukan pemerintah, terutama di dalam menjaga barang-barang yang diatur oleh pemerintah atau administered price. Meskipun demikian, sejumlah risiko rambatan yang berasal dari kondisi global akan berpotensi mempengaruhi dari sisi inflasi, cost of fund, dan kinerja perekonomian. Oleh karena itu, KSSK tetap mewaspadai dan memantau stabilitas sistem keuangan untuk tetap menjaga stabilitas sistem keuangan kita. KSSK akan terus memperkuat koordinasi dan pemantauan bersama, termasuk di dalam merumuskan respons kebijakan yang terkoordinasi dan bersinergi di dalam menjaga pemulihan ekonomi nasional di dalam menghadapi gejolak dan dinamika kondisi global yang sangat tinggi. Dari sisi fiskal, APBN terus melanjutkan kinerja yang positif.